Dulu kita berada di level 1, sekarang kita naik ke level 2. Kita compare sama Cina, sama Jepang. Nggak usah sama mereka, sama tetangganya dulu. Lu lihat animasi kayak apa? Lu lihat pemerintahnya sesupport apa? Wah, kita mah udah paling dewa nih, Malaysia nggak dapet. Lu goblok. Terus dengar-dengar katanya ada isu kalau animasi Jumbo ini sempat diklaim sama pihak Malaysia. Kayaknya nih tetangga tahu banget ya sama yang bagus-bagus. Apa animasi Malaysia bukan tahap di ke ASEAN dah. Tak ada main level-level ASEAN dah. Kita level dunia dah. Tapi di Indonesia seluruh keluarga menonton. Alah Indonesia baru buat Jumbo setara Pixar lah apalah kan. Tak patut untuk menyombongkan diri kepada negara Malaysia pasal animasi. Kita baru mulai level 1. Malaysia sudah mendunia animasinya, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video orang Indonesia ataupun warga Indonesia ataupun netizen Konoha udah menyombongkan dirinya kepada negara Malaysia, geng, pasal animasi, geng. Dan ada juga sebuah TikToker ataupun influencer yang bilang Jumbo telah diklaim oleh negara Malaysia. Wah, statement dari mana nih, geng, ya? Namun dibantah oleh influencer orang Indonesia yang menurut Ikinya orang pandai kayak gitu, geng, ya. Kenapa? Ya, kita animasinya baru level 1 ataupun level 2, geng. Sedangkan animasi Malaysia itu, geng, udah dari dulu. Sedangkan kita baru mulai. Kayak gitu, kita baru mulai. Malaysia udah duluan, udah lama, geng. Berpuluh-puluh tahun kayak gitu, geng, ya. Jadi kita gak usah sombong dan gak usah meninggikan diri kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa sih? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa mau bener, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Pernah nggak sih kita kepikiran kenapa kartun dari Indonesia tuh kayak jarang banget bisa bersaing sama kartun Malaysia? Padahal kalau dipikir-pikir, Indonesia punya banyak banget talenta kreatif. Sebenarnya ada beberapa faktor nih. Yang pertama dari segi pendanaan. Malaysia tuh dapat banyak dukungan dari pemerintah pusat buat industri animasi mereka. Makanya studio kayak Leskopa Q bisa berkembang dan bikin kartun sesukses kayak Upin dan Ipin. Sementara di Indonesia kebanyakan kreator masih harus cari sponsor sendiri yang kadang bikin produksi kurang maksimal. Terus soal konsistensi, kartun Malaysia tuh benar-benar rajin update dan terus dikembangin. Sementara di Indonesia banyak animasi yang nggak lanjut atau kadang berhenti di tengah jalan karena kurangnya dukungan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bersaing. Kenapa sih industri animasi di Malaysia itu bisa berkembang pesat dan maju banget? Nah, ternyata setelah gue cari tahu di Google ya, banyak yang mengatakan bahwa hal ini adalah kontribusi dari pemerintah Malaysia. Jadi mereka membuat Malaysia Digital Economy Corporation yang mendukung pendirian lebih dari 100 studio animasi di Malaysia. Mereka memberikan suntikan modal, infrastruktur, bahkan edukasi ya. Dengan ini, mereka juga berhasil membuat studio animasi menghasilkan lebih dari 20 intellectual property atau hak kekayaan intelektual yang akhirnya video animasinya bisa disiarkan di lebih dari 100 negara. Wah, ini keren banget ya pemerintahnya. Nah, menurut kalian, apakah pemerintah Indonesia ke depan akan mendukung perkembangan industri animasi di Indonesia? Komen aja di bawah. Dulu kita berada di level 1, sekarang kita naik ke level 2. Tapi yang jadi masalah, animasi luar negeri itu di level 10. Gitu loh, ibaratnya gitu loh. Jadi kesimpulannya, perjalanan kita masih sangat-sangat jauh untuk bisa bersaing di pasar global. Jangankan kita compare sama Cina, sama Jepang. Nggak usah sama mereka, sama tetangganya dulu. Lu lihat animasi kayak apa? Lu lihat pemerintahnya sesupport apa sama animasi mereka. Sedangkan kita, film terlaris sepanjang masa Indonesia, KKN di Desa Penari. Itulah alasan kenapa lu wajib nonton film Jumbo. Bukan masalah film ini tuh bagus banget, Disney, Pixar, apa itu lewat sama Jumbo. Kita fair-fairan aja ya. Film animasi Jumbo ini masih punya segudang
masalah, masih punya banyak sekali kelemahan. Dan make sense gitu. Make sense banget kalau misalnya memang masih banyak kelemahan, karena memang ini pertama kalinya kita bisa bikin film animasi yang selevel ini. Jadi kalau misalkan Anda tahu pemerintah kita kayak babi, bikin iklan pakai AI, alih-alih pakai SDM negara sendiri yang begitu melimpah tapi kagak pernah mau dipakai karena duitnya dipakai buat itu. Wah, kita mah udah paling dewa nih, Malaysia nggak dapet. Lu goblok. Goblok. Tolol banget, beneran deh. Enggak, lu bandingin aja jumlah populasi kita sama Malaysia berapa. Iya. Ayolah, masa logika kayak begini lu masih nggak nangkep. Iya kan jumlah rakyat kita lebih banyak. Ayolah, oke, film terlarisnya apa Malaysia apa? Mungkin sekarang Blood Brothers katanya ya, yang lagi bagus banget dipuja-puja. Iya. Lu banding sama KKN kita. Nggak lah apa-apanya Blood Brothers. KKN bro, nomor 1 bro. Iya. Kualitasnya nggak bisa lalu cuman gara-gara jumlah penonton kayak orang. Makanya itu orang Indonesia tuh nggak, logikanya nggak nyampe cuman gara-gara kita Indonesia. Ya memang populasi kita. Justru itu adalah sebuah hal yang membuat kita harusnya lebih berpikir kritis lagi. Harusnya kita bisa lebih marah lagi. Harusnya kita bisa lebih emosi lagi. Harusnya kita lebih mikir lagi. Loh, penduduk kita sebegini banyak. Tapi kenapa Malaysia udah kayak begitu, kita baru begini? Kenapa kita baru jumbo 1? Mereka bikin Mekamato, mereka bikin Upin Ipin, mereka bikin Dongeng Kancil, mereka bikin Bobo. Gila loh. Kayak Iya. What the hell man? Kayak lu malah kalau misal mikir Malaysia nggak dapet, lu tolong sumpah, lu mikir dulu gitu. Kenapa kita baru di sini tahap ini? Itu yang bikin gue emosi. Maksudnya kenapa sih orang-orang tuh iya lagi support. Gue beli tiket jumbo 2. Emang lu beli? Gue tanya lu. Aku nonton 2 kali loh. 2 kali ya jumbo ya. Aku nonton 2 kali. Bioskop pas lebaran, terus dengar katanya ada isu kalau animasi Jumbo ini sempat diklaim sama pihak Malaysia. Kayaknya nih tetangga tahu banget ya sama yang bagus-bagus. Aduh. Animasi Jumbo diklaim oleh Malaysia. Sejak kapan, bos? Sejak kapan? Wah, ini ya, geng ya. SDM kita ya, geng ya. Terlalu menyombongkan diri. Bahwasannya animasi Indonesia baru level 1. Animasi Malaysia sudah mendunia. Sudah dikenal dunia. Kita baru menyombongkan diri. Astagfirullah. Di mana pemikiran kalian? Dan banyak juga ya geng ya komentar-komentar di situ, dan banyak juga rakyat Indonesia ataupun netizen Konoha yang sudah berkuar-kuar pasal Jumbo ini. Oh, Malaysia udah ketinggalan, Malaysia udah gak zaman lagi dan lain sebagainya. Kita baru mulai, bos. Kita baru mulai kayak gitu. Kita baru mulai. Sedangkan Malaysia udah mendunia animasinya. Bayangkan, animasi Indonesia baru mulai, baru level 1. Sedangkan animasi Malaysia sudah mendunia, sudah dikenal dunia. Kita mau menyombongkan diri. Oh, what the hell, man? Come on, man, come on. Berpikir lebih bijak, kayak gitu ya, geng ya. Nah, akhirnya akan mereksan lagi ya, geng ya, bahwasannya animasi Malaysia bukan cuma di Malaysia, bukan cuma di Asia saja, geng, kayak gitu. Namun, sudah mencercai 100 negara. Nah, jom kita simak lagi, geng. Ini berita yang betul-betul aku rasa gembira dan aku berbangga sebagai rakyat Malaysia, ya. Mekamato ya bakal ditayangkan di negara China, guys, ya. Memang satu perhargaan besar lah bila kita lihat animasi Malaysia ya. Bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di ASEAN, tapi kita dah tembus pasaran global dah sekarang ni. Mekamato bukan hanya di China saja dah ditayangkan, di Jepun pun dah ditayangkan. Alhamdulillah, rezeki kita ya. Ada animasi Mekamato yang baru saja ya. Mekamato ni baru tau, tapi dia punya impak dia tu memang betul-betul besar lah. Walaupun aku nak ucapkan terima kasih pada Monster melahirkan banyak animasi yang betul-betul hebat macam Bobo Boy, Mekamato, dan bakal ada lagi animasi lain, Papa Zola, lepas tu anak Papa Zola, dan banyak lagi lah di masa hadapan ya. Memang betul-betul aku melihat lah kan animasi Malaysia ni dah banyak dah. Agent Ali, lepas tu Upin Ipin,
Dan rasanya ada banyak lagi akan muncul. Aku rasa dalam 5 tahun akan hadapan, animasi Malaysia akan dominate untuk dekat region Asia ni. Ini aku boleh katakan masa depan kita dah boleh, bagi aku 5 tahun lah, 5 tahun atau 4 tahun kita dah boleh fight lah dengan anime. Dekat Japan lah, kita dah boleh fight dengan Japan dah, insyaAllah. Sebab potensi kita sebagai negara Malaysia ni untuk animasi ni memang betul-betul hebat. Dan bila pergi ke China tu, aku rasa dah another level amazing lah. Sebab kalau kau tahu, China memang kalau bab 3D animation memang diorang gempak lah, memang diorang bagus. Dan sebab aku biasa menonton Donghua manhwa kan, memang kalau kau tengok banyak cerita-cerita yang best-best dekat sana lah. Jadi wow, unbelievable lah. Memang Bangga ya bang. berbangga lah weh. Bangga. Weh, ini hubungan yang baik oh. Kita nampak animasi Malaysia bukan tahap di ke ASEAN dah. Tak ada main level-level ASEAN dah. Kita level dunia dah. Jadi insya-Allah doa yang terbaik Mecha Matu nanti mungkin kalau nanti diorang ada movie yang best-best apa-apa animasi kan, tercalon di animasi Malaysia dekat negara yang besar lagi kan, macam USA yang apa-apa lagi kat Eropah kan, kita bangga lah weh. Bangga weh animasi Malaysia weh. Ni pride oh, kita Malaysia bangga sikit weh. Bangga ini animasi Malaysia. Come on lah weh. Teruskan animasi Malaysia, teruskan berjaya. Itu saja. UPP ni antara produk hasil ekspor seni kita yang paling berjaya selepas Datuk Siti Nurhaliza. So macam mana Tuan Haji sendiri melihat perkembangan animasi tanah air kita berbanding dengan animasi khususnya di negara jiran kita Indonesia? Indonesia tu dari segi orang yang membuat tu memang banyak tenaga kerja dia nak buat. Tetapi mereka tak boleh menghasilkan konten macam UPP. UPP ni unik because yang membuat semua cerita tu adalah Hajah. Dari dulu sampai sekarang dia yang kontrol semua tu. Dan dia apa orang kata God gifted talent. Dia boleh buat cerita yang menyentuh hati. Dan setiap kali episod tu dia mesti ada tauladan dan sesuatu yang touching lah. Penonton di Indonesia dengan penonton di Malaysia berbeza. Di Malaysia ni kebanyakan yang menonton adalah kanak-kanak. Tapi di Indonesia seluruh keluarga menonton. Benar. Saya ingat lagi masa kita orang baru masuk sana tahun 2010, 2011 kan. Bila dia main aja dekat MNCTV, ada kedai yang tutup kedai tu. Dia suruh you keluar, dia nak tengok OPP. So mata-mata untuk tengok OPP tu So itu bezanya. Dia menyentuh hati dan dia orang suka. Kalau saya pergi ke Indonesia, yang relate tu bapak-bapak yang dah tua. Dia relate. Cerita tu dari satu episod ke satu episod tu, kita tulis, kita tahulah episod mana kan. Dia boleh cerita. Alah Indonesia, baru buat Jumbo, setara Pixar lah apalah kan. The best animation lah. Over proud. Cacah baiklah cakap macam tu. Itu memang satu benda yang patut diraikan. Satu benda yang patut dibanggakan. Kita pun pernah melalui fasa tu. Masa geng Upin Ipin, bola kampung, masa kita ada seafood, kita pun proud dengan benda tu kan. Jangan disebabkan kita lebih awal sikit, kita rasa kita bagus. Kita just raikan, support each other. Sebab bagi akulah, kita punya pencabar utama, musuh kita bukannya Indonesia, China, bukan. Tu Hollywood tu. Habis nak doktrin, elemen-elemen woke kat dalam dia punya animasi kan. Selesa sangat. So, kita patut bersama bagi tamparan dekat diorang. Sebelah-sebelah pun kita nak gaduh kan. Tak syok lah. Okay? Tengok macam mana Niza tu sebanyak boleh bagi tamparan kat diorang. Kita pun kena together, support, bagi sikit impact kat diorang. Itu pun betul. Pesaing sihat pada V Cinema Semeti Production. Tahniah atas penghasilan animasi Jumbo. Semoga masuk Malaysia lah. Kita tengok sama-sama ya. Kita sama-sama bangun dengan industri animasi dekat kita punya serumpun kita ni. Mana follower-follower saya orang Indonesia cuma komen sikit yang dah tengok cerita ni best ke tak? So, terima kasih. Dan juga buat para netizen Konoha ataupun buat para konten kreator orang Indonesia yang berada di Indonesia, sepatutnya kita tak patut untuk menyombongkan diri kepada negara Malaysia pasal animasi. Kita baru mulai level 1
Malaysia sudah mendunia animasinya, geng. Jadi kita patut itu ya jangan membuat penggiringan isu dan lain sebagainya. Kita sepatutnya itu mencontoh negara Malaysia. Seperti apa sih perkembangan negara Malaysia ini kok bisa pesat, kok bisa disukai. Nah, kalian lihat sendiri sampai animasi Malaysia ini masuk ke Cina, geng. Bayangkan Cina, sekelas dunia Cina. Dan jangan salah juga, animasi Malaysia juga bukan pernah ya, mungkin sampai sekarang sudah masuk ke Jepun ataupun ke Jepang. Japanese lah bahasa istilahnya kayak gitu ya, gengnya. Jadi apa namanya ya, Inggris juga kayaknya pernah dengar itu. Banyak orang yang suka dengan animasi alur cerita daripada Malaysia. Apa pasal? Pasal apa, Bang? Pasal negara Malaysia ataupun apa namanya, pemerintah Malaysia itu mendanai, geng. Tidak seperti kita, tahu sendiri kan, ini bukan hoax, ini adalah fakta. Kayak gitu ini. Malaysia membuat kilang, membuat ini, itu mereka mensupport. Berbeda dengan negara kita, geng. Negara kita bergaya ini, waduh, ini ada ormas dah ini dan macam banyak pembulian dan lain sebagainya dan banyak pungli. Waduh, kacau balau. Tak akan bisa berkembang negara kita kalau masih ada orang-orang seperti itu, geng. Nah, geng, mungkin videonya sampai di situ saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. So, apa mau bener boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng.